Sore ini kita berkunjung ke markas besarnya Angin Photo School di Jalan Cimeluit nomor 22 sampai 24. 24 di gedung Pondok Lensa. Jadi teman-teman yang misalkan pengen belajar fotografi serius, di sini tempatnya. Serius banget. Maksudnya serius mendalami fotografi ya? Serius mendalami fotografi. Bukan berarti datang ke sini langsung serius gitu Plus kayak. cari jodoh. Oh, Cari jodoh. Jaga gimana cari jodoh coba. oh iya. Banyak Ada kejadian kejadian dulu. Ada kejadian dulu. Max itu, Max bukan saya. Jadi gitu teman-teman, aku dulu belajar fotografi awal 2015-2016an ya Bang ya, zaman Angin Photo School masih di Cijagra gitu. Abang Ari ini dan Kamer ini salah dua orang, bukan salah dua orang yang berjasa banget sama karir aku di dunia fotografi sampai titik sekarang gitu kan. Amin. Panutan lah, panutan. Amin. Dan kesempatan di sore hari ini beliau berdua bersedia untuk dicuri waktunya gitu kan sama saya untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang dunia fotografi sekarang. Maksudnya dari dulu zamannya Abang Ari sama Kakak Mary awal-awal masuk dunia fotografi sampai di saat ini gitu kan. Dan juga aku sih pengen tahu juga pendapat nanti Kakak Mary sama Bang Ari tentang antusias masyarakat secara umum nih tentang dunia fotografi sekarang ini, baik itu antusiasme publik secara umum yang cuma sekedar hobi saja atau yang dari sekedar hobi masuk ke dunia profesional gitu. Cuma kita nggak langsung serius, itu kayaknya serius banget gitu kan. Ini juga udah mulai sore, ini lagi kita shoot di sore hari jam 16.12 nih kalau di jam saya sih. Habis hujan gede juga. Habis kelas-kelas juga. Habis ya. kelas tadi. Seharian. Ya. Ada berapa kelas tadi Bang? Hari ini? Tadi ada video 2 ya, video 2 private fotografi. Secara kelas editing juga Editing tadi. 1, berarti ada 5 ya? Nggak tahu. 5 ya, sekitar segitulah, kurang lebih. Jadi memang tiap harinya di Angin Photo School tuh selalu ada kegiatan kreatif gitu kan, terutama di Kelas. bidang dunia fotografi lah, baik itu fotografinya atau di videografinya. Balik lagi nih, aku sih pengen tahu cerita sedikit dulu abang sama kakak tuh, kalau boleh tahu itu ada cerita dikit gimana sih ketemunya gitu kan? Kok ngomongin Kayaknya seru temen loh. cowok? Gawat Biar banget. kayak ini apa talk show artis-artis Oh, ya gitu. Allah. Ya Aku kan? kira ngomongin tentang fotografinya, Angin Photo School ini kenapa tentang Nanti. Oh iya, sini aku jawab dulu. Kenapa saya kenal sama Mary? Ya, Ya, Iya. sebenarnya itu juga nggak lepas dari fotografi sih sebenarnya. Kalau saya ya selalu saya bilang sebagian besar perjalanan hidup saya itu memang berkaitan dengan ya karir dan aktivitas fotografi saya gitu ya. Saya kenal sama Mary karena dulu saya pernah Neng, abang tukang foto. Neng, abang fotografer, bukan gitu mau ya? dipoto nggak kayak gitu ya. ada yang kamu Di sepuluh jalan. gitu sih bang? Mau nanti Enggak. hasilnya sekalian kamu transfer kita WA ya. Sekarang begitu kan? Pamit. Oh disitu kenalan ya. Iya. Enggak. Tapi saya enggak. Dulu saya pernah ngisi workshop di Jayapura, Tembagapura, di Freeport, di komunitas foto di sana kayak gitu kan. Nah di situ saya kenalan sama beberapa pengurus di sana. Salah satunya adalah kakak Mary. Kakakku, bukan aku. Iya. Nah, terus kenalan, dia juga suka belajar datang ke sini. Terus kita ada janjian hunting di Medan karena dia juga balik ke Medan. Nah pada saat saya hunting, Diajaklah aku Iya. untuk nemenin hunting kayak gitu. ketemulah kita di kebun kentang. Di Brastagi ya. Jangan aja jadi abang Ari jadi hunting kamera di sana jadi. Iya, aku dijadiin model-model kayak gitu. Oh iya ya. Dulu Yang megang dulu bunga, kan di sana banyak petani iya. bunga ya. Ada Oh, pura-pura oke. lagi panen kentang kayak gitu karena mungkin aku sendiri yang nggak motret kayak gitu. Yang lain kan fotografer semua. Aku diajak kakakku, yuk deh ikut temenin kakak mau hunting kayak gitu ya. Udah aku nemenin aja. Jadi karena aku nggak motret, aku cuma jalan-jalan mungkin disuruh. Ini daripada nganggur udahlah jadi pura-pura nyabut-nyabut kayak gitu kan. Udah dipoto di situ. Cuman dari situ juga belum deket ya, maksudnya ya kenal gitu-gitu aja ya. Iya. Waktu itu kan belum zaman WhatsApp, belum apa ya waktu itu apa? Oh BBM ya. Cuman belum BBM-an juga enggak sih, enggak ada ketertarikan Enggak juga. tuker-tuker apa pin ya? Enggak, Biasanya pin kan? enggak sih. Cuma mau sih apa
komunikasi, kontak, terus kapan waktu dia ada liputan. Ke Dia dulu reporter kan Oh, di iya. TV di Trans. sempat di Trans ya, Kak? Terus tugas ke Bandung. Karena saya tahu bapak ini di Bandung, saya inilah apa basa-basi gitu kan. Saya di Bandung, disamperin sama dia. Artinya berlanjut berarti dari Medan sampai ke Bandung. Iya. Saya samperin, saya pikir sendiri kan. Ternyata sama Tim, gerombolannya tim sama aku. tim. Oh. Tim Banyak kantor. banget. Ya udah, nah pulang dari Bandung itu mungkin ya berlanjut ke baru tuker BBM, terus kontak-kontakan agak intens. Itu juga nggak lama sih, kayaknya cuma 6 bulan habis itu diajak kawin. Wah, murahan banget ya gue ya. Kawin yuk, iya gue itu. Murahan banget gue. Ya jadi prosesnya nggak lama sih, jadi kayak cuman kenal 6 bulan, terus persiapan nikah 6 bulan, jadi kayaknya pas 1 tahun lah kita akhirnya menikah. Dari semenjak kenal berarti awal Iya. sampai menikah 1 tahun. Iya. Ya, saya pikir waktu itu udah harus serius kan. Iya. Kalau ada yang mau ya. Why not gitu ya? karena saya juga waktu itu sudah hampir masa deadline. Iya udah berapa usia Hampir kamu? 40 saya mau nikah. Aku masih ABG beli ya, deh sudah. Habis nikah sama abang, kakak berarti masih di Trans juga? Masih di Trans, Oh. tapi nggak terlalu lama. Jadi kenapa akhirnya memutuskan pindah ke Bandung itu karena apa ya, waktu tuh mungkin ada kehamilan terus tapi ternyata agak sedikit bermasalah kan, jadi saya ada virus kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya hamil, pekerjaan aku kan agak rawan ya karena ngangkut-ngangkut tripod, jalan, terus ke lapangan terus gitu kan, jadi agak rawan. Dokternya agak warning juga, ini kayak harus banyak bed rest. Nah, kamu mau karir atau mau anak, katanya? Ya pilih anak dong. Jadi resign, pindah ke Bandung. Dari situ sih memang dunia kerja kayak itu udah ditinggalin. Pindah ke Bandung, udah jaga kehamilan, melahirkan sampai 2 tahun, habis itu baru ikut aktivitas fotografi. Iya. Jadi waktu Bandung itu nggak langsung juga sih gabung di foto school. Jadi setelah 2 tahun kita apa? 2 tahun ya baru mulai kayak gitu. Geva ya? Ya, Geva. Geva. Geva 2 tahun itu baru bikin angin foto school waktu itu. Enggak, itu udah ada. Jadi angin itu udah dari 2007. Oke. Dari 2007. Sebelum. Jadi aku tuh penyusup. Jadi itu aku tuh statusnya penyusup di angin itu, bukan Intruder. bukan sesama membangun. Oh tidak. aku perusuh jatuhnya. Itu laki-laki kan begitu Pak, harus punya modal dulu Bang. Iya. Kalau tapi udah nggak mau juga berarti. Iya, masa kan kayak Pertamina mulai dari nol ya. Aduh, enggak deh. Enggak deh. Apalagi zaman sekarang. Berarti yang dulu pun sudah tidak mau Bang dari nol. Apalagi zaman sekarang. Udah enggak mau Pertaminaan. Berarti reporter selesai. Masuk bareng sama abang lah ya, akhirnya di angin foto school. Join. Join itu pertama di mana dulu? Cijagra. Langsung di Cijagra ya? Masih di Cijagra. Masih di Masih Cijagra. Cijagra. Berarti Cijagra dulu berapa tahun ya Bang ya? Lama juga ya? Cijagra itu kita ada 6 tahun sih. 6 tahun ya? 6 tahun ya. Itu dulu yang terakhir waktu itu ikut nggak yang hunting ke Sawarna yang rame-rame satu bus. Kayaknya ada deh. Iya nggak sih? Kayaknya ada. Dani Wahyu Ya, gitu ya, ya. ada. Itu Mary Udah. udah gabung sih waktu itu. Jadi waktu itu saya ingat kita waktu itu mau survei ke Sawarna kan untuk menentukan rute dan aktivitas. Nah, kita baru nyampe Cimahi pada Larang nih. Dia ada keluhan Nggak kan masih kuat, hamil itu kan. Oh, waktu itu masih kandung ya? Terus akhirnya nggak jadi ikut, balik lagi ke Bandung, drop, baru mereka yang survei kan Berangkat lagi. kan gitu. Kayak gitu. Terus Kakak Mary waktu itu langsung belajar foto atau memang sudah bisa sebelumnya? Oh Ketika masih enggak. foto? Aku dulu nggak suka fotografi. Oh, gitu ya? Jadi ini ya yang aku harus bilang. Jadi kita tuh harus hati-hati kalau ngomong kayak gitu. Jadi Ah, oke. jangan nggak suka sama sesuatu itu secara berlebihan kayak gitu. Karena apa? Kadang kita nggak suka segala sesuatu secara berlebihan, itu yang terjadi sama kita gitu. Karena aku pernah dulu belum kenal sama Bang Ari ya. Aku bilang aku nggak suka fotografi, aku nggak suka. Mungkin karena aku ada pengalaman nggak bagus di kota Bandung kayak gitu kan. Dilalah
nikahnya sama fotografer, tinggalnya di Bandung kayak gitu. Ternyata semua menyenangkan kayak gitu. Maksudnya nggak seperti yang aku pikirkan dulu kayak gitu. Karena aku kan dulu pikir fotografer apa sih kerjaannya kayak gitu kan. Karena freelance jatuhnya kan. Tapi ternyata nggak juga, dunia fotografi itu ternyata luas dan menyenangkan kayak gitu. Dan Bandung, kota Bandung itu dari seluruh kota yang aku pernah tinggali itu the best banget kayak gitu Bandung ini. Jadi maksudnya kita hati-hati dalam berbicara, karena kalau misalnya kita nggak terlalu tahu dan mendalami itu bisa jadi salah apa yang kita omongin kayak gitu. Jangan terlalu benci nanti jadi terlalu cinta. Iya bener banget say. Setelah masuk di fotografi, kakak sama abang lebih cenderung seneng motretin yang genre apa sih? Fotografi kan ada banyak genre. Untuk Kak Mary sendiri lebih senang di apa? Aku sebenarnya sukanya di portrait sih sebenarnya. Jadi aku juga durasi aku suka fotografi itu lama banget gitu. Enggak yang setahun, 2 tahun, 3 tahun enggak, tapi kayak 5-6 tahun itu mungkin aku baru klik kayak gitu. Dari yang nggak suka sampai jadi benar-benar cinta tuh butuh waktunya. Iya, butuh waktu lama banget karena ya mungkin aku juga bukan orang yang konsisten belajar gitu ya. Jadi aku tuh belajar tuh karena terjun di sini. Jadi setelah aku masuk manajemen angin, baru di situ aku perlahan-lahan belajar, baru akhirnya aku paham kayak gitu. Bukan yang niat belajar banget itu enggak, karena aku basicnya memang dulu nggak suka fotografi. Nah, aja abang Ari langsung. Hah? Oh enggak, aku ikut kelas juga. Iya, ikut kelas juga. Aku pikir karena suami istri kan jadinya private gitu belajarnya kan. Buset, itu ada berantem, bukan belajar. Kadang-kadang gini, orang-orang terdekat itu memang nggak bisa diajarin sama kita gitu. Aku juga ngajarin Mary agak susah. Ngajarin anakku juga agak susah belajar fotografi. Tapi Eva kalau disuruh ikut kelasnya Om Dani, mau dia dengerin. Serius ya? Iya. Dengerin terus nyobain, terus di rumah juga dia nyoba-nyoba. Iya kata Om Dani kayak gini ya. Aku yang ketawa-tawa. Dengerin ya anak nih berarti. Terus penny kayak gitu kan. Penny Tahunnya kan dari Om Dani, Dari dari Om Dani dia. Starternya berapa digituin. Kata Om Dani segini katanya. Oh iya, gitu. Aku pernah ngasih dia tugas cuma gini aja, itu dia masih antusias. Kita coba fotoin 10 jenis bunga yang ada di sekitar rumah gitu itu waktu awal-awal ya. Jadi nggak aku ajarin soal teknik-teknik apa kan, Nggak tinggal dibebaskan track dulu kayak ya, gitu Bang, kan, ya? pakai ISO auto kayak gitu. Oh. Nah itu dia seneng tuh, seret. Tapi dia kayak gitu sih, pengen nyelesain tugas gitu cepet kayak gitu kan. Abis di sini. Berarti dari segi pendidikan secara umum buat anak kecil lah, kita bicaranya berarti nyambungnya fotografi dan ke dunia anak kecil. Dunia fotografi itu bisa untuk ngajarin anak untuk punya tanggung jawab mengerjakan tugas ya Bang ya? Iya. Bisa. Tadi dengar cerita Abang kan, Eva dikasih tugas motor bunga, diselesaikan dengan benar gitu, Iya. kelarin dulu gitu kan. Iya. Oke, Jadi berarti kayak healing juga buat mereka gitu. healing juga buat mereka. Kalau anak sekarang kan healing ke Bali. Oh iya. Staycation. Staycation, gitu. Ya kayak permainan lah, kayak Buat- game, buat- bisa dibikin jadi games juga kayak gitu kan. Fotografi itu jadi menyenangkan. Seru sih, memang luas kalau kita ngomong fotografi mah ada dari mana-mana sih masuknya ya. Iya. Gitu. Jadi gitulah perjalanan rumah tangga kami. Tapi ini udah, maksudnya kalau Bang Ari sendiri kan memang udah fokus di fotografi Yes. dari 97, Yes. terus 2007 itu bikin Angin Photo School setelah selesai ngajar di Jonas PPFJ itu Pusat namanya, Pelatihan Fotografi Pelatihan Jonas, Fotografi kan? Jonas. Pusat pelatihan fotografi PPFJ di Bandar berarti ya. di Bandar. Udah selesai itu bikin Angin Photo School, setelah berjalan berapa tahun baru aku gabung kayak gitu. Jadi aku nggak ujuk-ujuk bareng dia bangun, enggak. Nyambung tadi fotografi ke anak kecil, fotografi untuk yang lebih untuk orang-orang yang lebih dewasa gitu kan. Menurut abang sama kakak nih, kalau misalkan dilihat dari dulu, masih awal-awal buka Angin Photo School lah, kan, dibandingkan zaman sekarang atau dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang ini tahun 2022, gimana sih antusias masyarakat gitu untuk masuk ke dunia fotografi, baik itu cuma sekedar hobi atau misalkan dari fotografi yang hobiis lah katakan, terus jadi profesional gitu. Iya. Perbandingannya lebih gimana Bang? Sebenarnya gini, dari dulu sampai sekarang sih sebenarnya orang yang minat belajar fotografi itu banyak sih, cenderung ya konsisten banyak gitu, karena fotografi ini sesuatu yang dari keterampilan, dari profesi itu
seksi kayak gitu, seksi untuk dipelajari gitu kan, karena melihat dunia fotografi itu kan kalau ya dari pencapaian, activity itu kan menarik ya, dekat-dekat ke dunia entertain, dekat-dekat dengan petualangan kayak gitu ya. Dari dulu rame sih, cuma memang bedanya kalau dulu itu media untuk belajar atau tempat untuk belajar itu nggak banyak. Jadi kecenderungan kita juga dulu orang belajar tuh datang langsung kelas kayak gitu kan. Katakanlah seperti kita tempat kursus kayak gitu dulu belum banyak kayak gitu. Jadi, nah semakin kesini kan berubah nih dunia digital online, sumber untuk belajar itu udah mulai banyak kan, ada dari YouTube, ada kelas-kelas online kayak gitu kan, ada juga workshop sehari seperti itu. Tetapi ada kecenderungan sih sebenarnya orang masih tetap menyukai belajar offline. Iya. Cuma kalau kita sekarang memang dua-duanya berjalan sih. Yang offline tetap kita jalanin, tapi yang online juga tetap jalan ini untuk menampung teman-teman yang misalnya dari luar kota kayak gitu kan. Betul. Dulu kan kalau peserta dari luar kota itu tuh dia sengaja loh ngekos di sini, misalnya sampai ya, sebanyak itu gitu ya. ngekos Masih sampai sekarang juga masih ada masih. gitu ya, ngekos Jadi- 3 bulan 4 bulan di sini kayak gitu kan. Nah, kalau sekarang kalau misalnya dia nggak mau ngekos selama itu dia bisa online kayak gitu. Tapi kalau yang kebutuhannya khusus kadang-kadang ngekos juga ya. Jadi sebulan gitu. menurut aku sih kalau yang dulu sama sekarang itu minat fotografi masih tetap ya, apalagi sekarang tuh sebenarnya semakin membara kayak gitu kan. Cuman antara hobi sama yang serius di fotografi itu tuh kayaknya lebih banyak sekarang tuh yang memang mau terjun di fotografi kayak gitu Secara profesional. Dulu mungkin masih banyak juga yang hobi-hobi gitu ya, ngambil kelas hobi-hobi kayak itu masih banyak. Kalau sekarang itu mungkin karena tren penjualan juga online, terus juga sempat ada pandemi kayak gitu, semua go online kayak gitu. Jadi rata-rata kalau dari kelas yang ngambil, mereka itu memang orang-orang yang mau serius terjun di dunia fotografi. Bahkan nggak sedikit yang ngambil kelas itu adalah fotografer kayak gitu. Untuk memperdalam ilmu fotografi. Iya, untuk membenarkan lah ilmu fotografi yang mereka selama ini dapat benar nggak sih kayak itu, kayak mengkoreksi selama ini benar nggak sih fotografi gue kayak gitu loh. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan itu mengirimkan staf dan karyawannya untuk belajar foto agar bisa memenuhi kebutuhan fotografi sendiri. Jadi in-house. di situ fotografernya, iya, jadi dia bikin in-house fotografer. Iya, terlebih ada sertifikasi itu, itu mereka emang kayak terlebih yang serius di fotografi ya, itu udah ini banget, kayak ngambil kelas pasti langsung sama sertifikasi gitu. Sekalian kayak. Dan sertifikasi itu memang menolong banget buat mereka yang mau terjun secara profesional. Bener banget. Sekarang tuh udah dicari itu banget. kan jadi sebuah standar ya, selain Ya, portfolio gitu. Jadi memang standar untuk melihatin kompetensinya masuk nggak ke industri yang tuju ya. Tapi kalau dibandingin dulu awal-awal buka angin sama sekarang, lebih banyak mana sih kelihatannya gitu? Yang belajar. Ya. Ya ini karena setelah pandemi ya, Oh. setelah pandemi. Tapi sebelum pandemi itu kita kan dulu misalnya kelas ada pagi, ada malam, terus ada juga weekend kayak gitu ya. Nah setelah Sampai malam-malam. iya, iya, Sekarang kan habis belajar malam lanjut main pingpong gitu. Iya. Tapi sekarang karena malam enggak ya, kita fokus ke kelas pagi aja sama online. Online ya. Jadi malam itu kita manfaatkan untuk kelas online biasanya. Karena kan ini nggak boleh malam ya. Oh, kegiatan gitu. Nggak boleh malam. sampai malam. Tadinya sih Ada kelas bisa malam. sampai jam 7 ya. Sekarang udah mulai bisa sampai jam 9. Angin sekarang udah ada berapa cabang? Selain di Bandung nih, ada di kota mana lagi? Cuma satu di sini. Enggak di Malang gitu enggak? Di Malang, Ya. di Malang itu kayak perwakilan, iya. Oh, ada. Sama di Banda Aceh, cuman kalau Banda Aceh kayaknya manajemennya agak vakum dikit. Oke. Setelah pandemi ini kali ada Mm-mm. susah ya. Kalau abang sendiri lebih cenderung kemana bang kalau motret kan?
yang menghasilkan duit. Palu gak ada, kalau mau gua ada. Nggak, sebenarnya gini, saya ngeliat awal saya tertarik fotografi ini sebenarnya berkaitan dengan hobi saya itu menggambar. Dulu saya suka menggambar oke. dari SD, SMP, SMA suka menggambar. Tapi setelah mengenal fotografi, kemampuan menggambar saya kok hilang kayak gitu ya. Tetapi ya karena nggak dilatih lagi. Lagi itu. Tapi maksudnya visi menggambarnya itu ya sekarang pindah ke Iya. potret kayak Cara gitu. visualnya berubah dari yang tadinya seni murni lah katakan gambar jadi ke visual fotografi. Iya, jadi kalau ditanya saya suka genre apa sih, sebenarnya saya genrenya sih umum, Semuanya Bang, ya. semua, tetapi yang memperdalam aspek fotografis gitu ya, bagaimana cahaya hadir di dalam pembentukan gambar. Nah, terus aspek gambar, misalnya gambar ini gambar yang bisa berpengaruh, bisa menyampaikan pesan. Nah, itu yang saya suka gitu. Jadi semua sih, tapi kalau di pekerjaan ya apa yang disodorkan ya Apa saya yang kerjakan. menghasilkan itu hajar lah ya Bang ya. Saya banyak mengerjakan foto-foto produk, company, kayak gitu ya, dokumenter kadang-kadang ada. Ada pengalaman yang apa ya, kalau dibilang menakutkan setiap orang relatif sih, kan, tapi yang nggak bisa dilupain lah pas di sana lagi ngerjain kerjaan dari klien gitu, misalkan abang lagi ngerjakan foto di satu company gitu, tiba-tiba ada kejadian apa gitu Bang di tengah-tengah prosesnya gitu. Pernah juga kan aku teman sih yang motret, begitu dipotret ada sesuatu yang memang seharusnya tidak bisa terekam, tapi kerekam sama dia yang begitu-begitu gitu, sering mistis-mistisan. Enggak sih, selama ini sih sebenarnya kalau dalam pekerjaan berjalan cukup lancar sesuai rencana kayak gitu ya. Ada aja sih memang di lapangan kadang-kadang, tapi kalau kita di pekerjaan, di foto komersial memang salah satu hal yang memang harus diperhatikan itu persiapan dan rencana kayak gitu. Jadi kalau di foto komersial itu kita nggak bisa nanti gimana di lapangan deh kayak gitu kan, karena begitu masuk ke area katakanlah fotografi untuk industri itu kan berkaitan dengan banyak orang kan. Jadi di lapangan kalau kita pindah-pindah rencana kayak gitu memusingkan banyak orang juga gitu. Jadi dari awal tuh sudah ditentukan mau motret apa, nanti settingnya seperti apa, spotnya di mana. Sebelum berangkat bikin kayak ada story Ada biasanya kalau iya gitu. ada. Iya. Jadi nanti berjalan pas di lapangan pun berjalan sesuai dengan storyboard yang udah Iya, jadi dibikin. propertinya juga udah disiapin sama mereka Oh, karena kan kadang yang ini aja kayak kerjaan PLT apa itu PLTA Ya. itu kan kayak misalnya adegan-adegan apa yang mau diambil itu kan kayak perintilan properti itu harus tercatat detail, pakai topi, pakai rompi, pakai sepatu boot apa segala macam, jangan sampai itu tertinggal karena itu kan citra perusahaan. Betul. Tentang safety mereka juga, tentang Iya, iya. standar mereka, SOP mereka kayak gitu. Kalau ada yang ketinggalan kan Ya, kadang-kadang saya kurang. ada pekerja yang nggak pakai sarung tangan, itu juga bisa nggak jadi boleh masalah. juga, Jadi fotografi itu pada akhirnya bukan hanya foto yang Cekrek-cekrek. bagus aja kayak gitu kan, foto yang menarik aja, tetapi juga memperhatikan informasi yang disampaikan kayak gitu. Iya, karena beberapa kali juga dulu sempat dapat apa ya pernyataan yang agak bikin jengkel gitu dari calon klien gitu kan, waktu zaman masih main wedding, terutama soal harga sih. Bandung tahun awal 2015-2016 diminta harga sekian, jawaban beliaunya tuh si calon klien cuman, kok mahal banget sih mas, kan tinggal cekrek doang gitu kan. Oh iya. Kita sebagai yang memang di dunia fotografi dibilang cuman cekrek doang itu kayaknya kok apa ya, mantel ya gitu kan. Itu kalau gimana Bang, menurut Abang sama Kakak nih, kalau misalkan kita bicara mengedukasi masyarakat bahwa memang fotografi itu tadi kata kayak Abang sama Kak bilang bukan cuma sekedar gitu loh. Di situ tuh dibalik gambar yang bagus tuh ada preparation yang bukan main juga gitu ya. Sekarang kita mengedukasi ke masyarakatnya gimana sih? Sebenarnya itu memang tugas, kalau menurut aku ya itu memang tugas kita sebagai fotografer sih untuk mengedukasi kliennya, karena mereka kan nggak tahu. Kayak misalnya aku mau hire ini deh jasa desainer kayak gitu, karena aku nggak tahu mungkin cara kerjanya atau persiapannya, kesulitannya. Jadi kan bikin gini doang kok. Nah itu kan aku nggak tahu sebenarnya. Nah itu tugasnya desainer juga ngasih tahu, enggak Bu,
kebutuhan kita harus tahu konsep karena kita harus pelajari warna agar sesuai dengan brand ibu. Kalau misalnya nanti warnanya beda, nanti image-nya beda lagi kan. Kalau kita nggak ngedukasi itu, Betul. saya sebagai klien nggak tahu kan. Jadi menurut aku juga kita sebagai fotografer itu juga harus mau nggak mau harus mengedukasi klien karena klien itu nggak tahu kayak gitu. Kalau misalnya kayak ini deh, temen aku gitu kan, dia temen loh ini, terus Mer fotoin dong tolong, ada ini kayak gitu, terus aku kasih harga real yang memang benar-benar harganya misalnya berapa ya, 10 juta kayak gitu kan, 10 juta, terus nanti aku kasih model ini nih, oh nggak ada yang lebih murah kah kayak gitu. Nah aku kasih tahu kalau lebih murah nanti begini yang kurang Hasilnya akan ini begini, hasil enggak hasil Oh. hasil tapi berkurang ini kayak gitu, tinggal kamu pilih mau ini apa ini kayak gitu. Terus selebihnya aku bilang maksudnya harga modelnya segini, MUA segini, alatnya segini, propertinya segini, total segini, mau atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya memang dia serius untuk motret secara komersil produknya dia itu kayak gitu. Jadi sebenarnya aku kurang setuju juga ketika harga itu berpengaruh pada hasil, itu aku kurang setuju karena apa? Hasil foto kita itu adalah brand kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita mau ngambil harga murah tapi hasilnya kurang bagus, ya nama kita juga yang jelek, hasilnya nggak bagus kok, untung murah, bisa juga dibilang kayak gitu. Nah, kalau mau aku kadang suka kayak gini, kayak kemarin ada yang mau foto produk juga. Sebelum ngomongin harga, aku kasih test shoot dulu aja, cocok nggak sama dia hasil fotoku. Kalau misalnya hasil fotonya cocok, baru kasih harga kayak gitu. Kalau dia nggak mbak kemahalan, ya udah nggak usah kayak gitu. Ini tips ya teman-teman, buat teman-teman yang terjun ke dunia Iya mungkin ya, aku juga fotografi serius gitu, bisnis, ini iya, tip nih. iya. Jadi aku tuh lagi ngasih ini, aku bilang mas test shoot dulu aja deh, aku kayak gituin kan. Test shoot itu ya kita nanti kasih hasil, ya kasih aja low res-nya atau apa segala macam. Kalau misalnya memang cocok dengan konsep dia suka banget, ya kasih harga yang memang sesuai kita. Misalnya satu item itu berapa, 350.000 satu look kayak gitu misalnya ya, di luar editing segala macam. Kalau dia cocok lanjut, kalau nggak cocok ya udah kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Toh hasilnya pun flores kok. Iya, nggak bisa diapa-apain juga, dia hanya untuk preview aja gitu kan. Jadi menurut aku sih harga murah atau mahal itu lebih ke PD-nya kita aja sih, PD-nya kita aja. Tapi sebenarnya gini, apa namanya, dalam mengasih harga itu memang harus masuk. Oke. Kalau itu masih bicara tentang sedikit tips tentang fotografi gimana terjun ke dunia industri, dunia bisnis fotografi lah. Menentukan harga, menentukan rate, terutama bagi pemula gitu kan. Kalau misalkan kita katakan misalkan ngadepin UMKM itu mungkin lebih ke personal kan. Rata-rata teman-teman yang baru-baru terutama biasanya kan dapat kliennya itu mungkin karena kenalan dulu. Maksudnya sudah kenal sebelumnya. Nah, yang agak menjadi pertanyaan dan agak sedikit masih jadi tanda tanya besar itu buat teman-teman yang terjun di dunia fotografi adalah yang gimana sih caranya bisa dapat klien tuh dari corporate gitu. Apakah kita memang harus mengajukan diri dulu masuk ke lembaga tersebut, terutama lembaga pemerintahan lah gitu kan, ataukah memang harus punya kenalan dulu seperti apa gitu kan? Ya, Pengalaman pengalaman saya sih sebenarnya ya order itu bisa dapat melalui agensi juga. Berarti biasanya agensi yang menangani beberapa project, misalnya annual report kah, company profile kah, kayak gitu ya, agensi ke perusahaan, nanti agensi nyari fotografer kayak gitu. Ada agensi khusus yang menangani cuma itu doang atau memang? Ada. Okay. Biro advertising, biro biro iklan ya kerjanya seperti itu kan, dia yang mencari klien kayak gitu kan. Tapi tidak khusus untuk yang menangani korporat doang gitu ya. Enggak, ya umum sih, umum. Antara iklan, corporate, perusahaan, segala macam. Jadi kita bisa cari sebanyak-banyaknya agensi, titipkan portofolio di sana kayak gitu kan.
ya menjalin komunikasi lah kayak gitu, memperkenalkan diri, terus spesialisasi kita di bidang ya cukup kirimkan portofolio sih sebenarnya, mereka nanti bisa lihat bidang kerja yang kita kuasai kayak gitu kan. Nah, tapi sekarang banyak juga model klien langsung ke fotografer. Biasanya tren itu sebenarnya dulu justru di perusahaan-perusahaan yang kecil kayak UMKM itu langsung ke fotografer kan. Jadi nah, rata si UMKM itu tahu si fotografer katakan itu kebanyakan mereka tahu dari mana? ya kan sekarang bisa dari media sosial, dari Media sosial banyak ada. promosi kayak gitu ya. Instagram, Nah, gitu ya. jadi bisa juga kondisinya seperti itu. Nah, jadi intinya sih kita rajin-rajin aja nih tipin portofolio, membangun komunikasi kayak gitu kan. Terus satu lagi sih sebenarnya tuh orang tuh perlu maksudnya klien itu perlu pengalaman bekerja dengan kita gitu ya. Makanya mungkin kadang-kadang ada kayak tahu tes shoot kayak gitu ya, tes shoot produknya kita fotoin satu shoot kayak gitu kan, mereka bisa lihat. Nah, kita kasih low-resnya untuk review. Iya, review atau dia menyaksikan kita kerja juga sebenarnya itu mempengaruhi cara dia memandang kita sih sebenarnya. Iya sih. Yang tadinya cuma fotografi cuma klik Ya, aja gitu kan. ya. Ternyata kita set lighting aja kan nggak gampang. Terus kita melakukan pengukuran cahaya, ternyata fotografi itu pekerjaan presisi kayak gitu kan. Jadi itu akhirnya membangun nilai juga sih sebenarnya. Jadi pengalaman itu penting. Bagaimana klien itu punya pengalaman bekerja sama dengan fotografer dan punya pengalaman mendapatkan hasil dari fotografer. Jadi nggak apa-apa sih. Awal-awal free test shoot satu kayak gitu nggak masalah. Teman-teman udah banyak banget tips yang dikasih sama Bang Ari sama Kak Mary nih. Satu lagi nih, terakhir mungkin. Tunggu, satu lagi cara gimana dapat kerjaan tentang corporate itu dari sesama fotografer. Oke. Iya, itu ini banget. Banyak juga kerjaan kita dapat itu dari sesama teman fotografer. Direferensikan. Iya, antara referensi atau kolaborasi bareng. Kolaborasi ya sekarang. Kolaborasi biasanya. Modelnya kolaborasi. Karena memang sudah zamannya kolaborasi ya teman-teman, udah nggak ada musuh-musuhan lagi. Cuma Iya, sekarang udah. bener. Ya misalnya fotografer A nggak biasa menangani company profile. Kita punya portofolio, Iya. tapi ternyata dia yang dapat koneksi kayak gitu kan. Bisa aja kita maju berkolaborasi dengan dia, misalnya masukin portofolio kita, dia ajuin, ya udah nanti kerjanya bareng. Jadi semua orang jangan dianggap musuh, anggap teman. Karena semua peluang itu bisa dapat dari manapun, di lingkaran manapun gitu. Jadi ya udah jangan cari musuh gitulah intinya. Hari ini mah udah nggak zaman lah musuh-musuhan, benar nggak Bang? Kita Benar. hari yang di zaman yang mungkin bagi sebagian orang juga banyak yang bilang ini zaman susah banget gitu kan. Ya kita kolaborasi. Jangan memang kita sudah melebihin hidup sudah susah, ditambah bermusuhan pula, tambah susah jatuhnya. Karena skill tiap orang beda-beda kan. Ya itu kayak tadi Bang Ari bilang, kalau misalnya Mas Adrian jago di hotel, belum tentu aku atau Pak Ari jago di hotel kayak gitu. Ternyata aku dapat ini job kontrak di hotel, aku ngajak kan pasti yang biasa nanganin hotel kayak gitu. Ya, Kayak gitu. intinya di zaman sekarang ini kolaborasi make cuan. Make sure. Iya bener. Ya gitu. Terus apa tadi mau nanya? Yang terakhir nih buat teman-teman mungkin yang kebetulan nanti akan aku masukin di YouTube juga sih Pak. Karena aku masukin di YouTube juga. Itu gitu dandan. Jadi buat teman-teman yang kebetulan mungkin lihat di channel YouTube aku, ada nggak tips buat tadi kan tipsnya lebih serius nih. Kita ini tips apa ya bahasanya, lebih light, lebih ringan ya buat teman-teman fotografer pemula yang entah dia mungkin belajar otodidak atau belajar memang dari sebuah lembaga kayak Handen Foto School ini, sekolahan yang baru dia lulus dan langsung mau masuk ke dunia industrinya. Iya. Tipsnya apa sih yang paling awal buat Bangun portofolio siapa mikirnya? Ya nggak sih? Iya, bangun portofolio itu Bangun penting, portofolio. tapi juga kayak proses-proses magang, ikut dulu jadi asisten dalam sebuah pemotretan itu penting juga. Jadi bisa menguasai lapangan kayak gitu ya. Saya ingat dulu saya sebenarnya ya di zaman saya memang fotografer belum banyak gitu. Jadi kesempatan saya untuk ikut-ikutan magang atau ikut membantu itu jarang. Misalnya di food waktu itu saya cuma ingat sekali lah bantuin orang memotret food kayak gitu kan. Ya selebihnya saya belajar sendiri gitu.
Tapi penting sih, penting juga sih, pendampingan itu penting. Misalnya kita ada pekerjaan kayak kemarin ada pekerjaan, saya ngajak juga siswa di sini, dia belum selesai malah kayak gitu ya, untuk ikut terjun langsung melihat gimana kalau motret corporate itu seperti apa gitu. Mungkin di posisi itu dia nggak motret sih, tapi kalau ada kesempatan dia motret juga gitu. Tapi kan dia bisa ngeliat proses-proses yang ada di sana kan, kebutuhan yang ada di sana gitu. Jangan diproses dan ilmu yang didapatnya itu jauh lebih mahal sih sebenarnya. Iya, karena itu akan membangkitkan rasa percaya diri tadi kan. Jadi kadang-kadang orang tuh belum bisa terjun tuh, masalahnya tuh di rasa percaya diri. Nggak ada gambaran ya. Nggak ada gambaran. Kayak gitu. Sebenarnya kalau sudah dijalani sih ya kita akan bisa sih pada kan awalnya kalau kita intinya sih kalau di fotografi ini kalau basic fotografi kita sudah kuat gitu ya, dari teknis non teknisnya udah kuat, sebenarnya mau suruh ngerjain segmen fotografi apapun sebenarnya mampu sih sebenarnya. Masalahnya suka dan nggak suka aja gitu kan. Iya. Saya belajar basic fotografi udah lengkap, tapi saya nggak suka motret orang. Ya penghalangnya cuma itu aja sih, nggak suka motret orang itu kayak gitu. Lebih senang ke still life gitu yang Still life atau motret dokumenter misalnya gitu kan, yang nggak diatur-atur kayak gitu ya. Ya, practice makes perfect itu benar banget sih menurut aku. Jadi kayak dulu juga aku nggak ada gambaran motret food itu kayak gimana, nggak paham. Tapi ketika sering nyoba, apalagi waktu pandemi itu di rumah terus, itu kerjaanku tiap hari tuh motretin food terus. Nah dengan aku motret food itu terus akhirnya aku kayak ada tes sendiri gimana caranya. Oh gini toh motret food, oh tata letaknya kayak gini, oh bikinnya tuh kayak gini. Jadi sekarang tuh kayak aku ada tips untuk motret food atau produk gitu. Kita tegakin tuh dulu kamera kita, tegakin dulu tuh di tripod kamera kita, baru kita susun. Jangan susun dulu baru kita kayak gini itu. Biasanya kita nggak ada gambaran gimana nyusunnya. Tapi kalau kita misalnya udah ada framingnya dulu nih di kamera, baru kita susun, nah itu kayak lebih mudah aja. Oh ini kurang, masih kosong, oh tambahin ini. Oh ini masih kosong, tambahin ini, kayak gitu. Jadi berlatih terus itu memang benar-benar bikin kita terus belajar gitu. Jadi dengan sering berlatih, belajar itu kita jadi kayak semakin baik lah kayak gitu. Kesimpulannya sore ini practice make perfect. Iya. Collaboration make cuan. Yes, bener. Yes. Berarti total Bang Adi sama Kak Mary sudah berapa lama di dunia fotografi? Kalau saya dari 95 lah belajar waktu masih kuliah. 95, 97 saya mulai mengajar di Jonas. Ya, jadi saya sebenarnya karir mengajar dengan karir motret itu hampir barengan. Jadi nggak jadi master dulu baru ngajar gitu. Karena saya pikir di level tertentu ya kita udah mulai bisa sharing, itu tergantung pribadi masing-masing kan, karakter masing-masing. Kakak Mary berarti? Kalau aku mungkin dari 2015 ke sekarang berapa ya? Mungkin 7-8 tahun. Nah, tapi sudah ada satu buku dia. Iya, udah ada satu buku tuh kita Saya udah 25 tahun belum. Lu ada buku, aku udah ada buku. Aku mungkin orangnya nggak mikir ya, jadi bikin. Jadi oh ya satu lagi nih ya. Fotografer itu yang menurut pengamatan saya itu memang mungkin ada usianya ya. Jadi yang aku salut juga sama Pak Ari ini, mungkin dia sadar ya akan usia fotografer yang nggak akan kecil. Sekarang, Oh iya, cinta berarti. Jadi mungkin kalau udah agak senior tuh nggak terlalu gesit gitu ya. Jadi ya itu dia membangun branding Angin Foto School bersama dengan Angin Fotografi. Jadi ketika kalau misalnya Angin Fotografinya juga agak slow, Angin Foto School-nya ada nih tempat dia sharing. Jadi kayak pengalaman dia selama menjadi fotografer itu dibagi ke orang-orang kayak gitu loh. Lembaga yang memang dibangun sendiri. Iya, jadi rata-rata sekarang kan ini banyak juga fotografer yang akhirnya rindu untuk sharing kan. Betul. Nah dia udah ngebangun brand itu dulu. Karena secara nggak sengaja semakin banyak kita sharing, sebenarnya kita lagi mengasah ilmu kita Iya, sendiri. Benar. Saya banyak belajar juga dari sharing itu. Iya. Kayak kemarin saya jadi mendapat respon murid itu juga kadang-kadang jadi inspirasi baru juga buat kita gitu kan. Saya sharing tentang komposisi, tentang gambar, terus ada respon. Oh iya ya, kenapa saya nggak kepikir kayak gitu kan? Jadi masukan baru ya Bang. Iya. Karena kadang-kadang juga mungkin yang sekarang ini teman-teman yang usianya lebih
junior dari kita. Iya, Kita ini iya. kan punya pandangan yang mungkin beda dengan kita gitu. Jadi, Ya keterampilan mungkin kita punya, skill kita punya, tapi cara pandang Cara itu pandang kan beda-beda. beda-beda tuh. Itu yang memperkaya kita pada saat mengajar. Dan kita tuh belajar terus gitu, belajar terus gitu. Sepengalaman aku sih kita belajar terus ya, belajar terus kayak gitu. never stop study, Iya. terus belajar. Betul. Kan? Kayak bosan belajar. Berarti angin foto school ini udah berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun? 5 Hampir 15. Ber 15 tahun. Iya. Wow. 15 tahun dan kita akan ketemu lagi 15 tahun kemudian. Hai. Masih di Malaysia. Masih di angin foto school. Terima kasih Abang Adri. Oke. Thank you. Bapak Adri, terima kasih banyak. Sukses juga buat Adri. Terima kasih banyak. Udah waktunya disita nih banyak. Ini orang sibuk dua-duanya tapi Iya. masih ngasih waktu lah Sibuk. buat juniornya gitu kan istilahnya. Terima kasih banyak teman-teman yang kebetulan nanti juga bisa mampir di channel saya. Sampai ketemu lagi di obrolan yang lebih menarik lagi, entah nanti di dunia fotografi atau di dunia seni yang lainnya. Gitu. Terima kasih banyak. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak.